Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa biniyati salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Summa ila ruhi khususan muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh al-Allamah Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali. Summa ila ruhi syekhina Asy-Syaikh al-Allamah Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, syekhina Kiai Haji Saifuddin Amsir, syekhina Kiai Haji Abdul Jawad Dasuki, wa syekhina Kiai Haji Syarifuddin Abdul Ghani, wa masyayikhina wa muallimina fid din. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina, summa ila arwahi jami' amwatil muslimin, summa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal makaramin Jamaah Masjid Jami' Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa silaturahim, kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah sambil kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ya, lalu kita sudah bahas tentang zakat emas perak, zakat rikaz, dan juga zakat pertambangan. Berikutnya adalah kita sudah masuk tentang zakatul fitri atau zakat fitrah. Kita bahas tentang bagaimana zakat fitrah, syarat, ketentuan, dan juga bagaimana kalau kita bayar zakat fitrah kita konversi ke mata uang, kita bayar pakai uang saja gitu ya. Ini sebenarnya boleh apa enggak gitu ya. Kita akan coba lihat. Waqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa nafa'ana Allahu bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Summa qala amma sadaqatul fitri. Adapun tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Nanti ada orang iseng nih, di Indonesia tuh nggak bener nyebutnya zakat fitrah, yang bener zakat fitri gitu katanya. Berarti yang ngomong kagak belajar ya. Boleh disebut dengan zakatul fitri atau zakatul fitrah. Dan sebutan ini bukan cuma di Indonesia, bukan. Jadi di Indonesia menggunakan zakat, istilahnya zakat fitrah. Boleh ya. Wahia wajibatun ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli muslimin fadala min qutihi wa quti min yaqutuhu yaumal fitri wa lailatihi sa'an mimma yaktati bi sa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jinsi qutihi wa afdala minhu. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki
kelebihan makanan pokok. Untuk siapa? Untuk dirinya dan juga untuk orang yang menjadi tanggungannya, yang dikeluarkan pada malam hari raya, maksimal sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nanti bagaimana kalau orang yang habis sholat Idul Fitri baru bayar zakat, gitu ya? Atau panitia saking sibuknya zakat fitrahnya baru didistribusikan setelah sholat Id, gitu kan? Ini kasus-kasus begini kan bisa terjadi nih, ya. Apalagi kalau zakatnya itu menggunakan panitia amil zakat. Apa dasar hukum? Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok. Berapa 1 sok? Nanti kita bahas. 1 sok kurma atau gandum. Jadi Rasul itu bayar zakat fitrah pakai 1 sok kurma atau 1 sok gandum. 1 sok tuh begini, kalau kita kurma, gandum atau beras dengan 2 tangan gini, penuh 2 tangan kita, itu namanya 1 sok. Tapi kan tentu saja telapak orang kan berbeda-beda kan. Telapak tangan saya minimalis, telapak tangan yang gede pasti lebih banyak lah lagi gitu. Makanya nanti perlu dikonversi menurut takaran zaman sekarang. Kan 1 sok itu takaran zaman Rasulullah ya. Di zaman kita kenalnya apa? Liter, kilogram gitu kan. Nah nanti ke sana. Alal abdi wal hurri wal zakiri wal unsa wal saghiri wal kabiri minal muslimin. Wajib atas seorang muslim, baik dia seorang budak atau dia orang merdeka, baik dia laki-laki atau perempuan, baik anak-anak atau orang dewasa. Wa amara biha an tu'diya qabla khurujin nasi ila shalah. Dan Rasulullah memerintahkan agar membayar zakat fitrah sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Rawahul Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi dalilnya sudah jelas ya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari zakat fitrah, berarti dia sudah mengingkari sunnah, tuntunan, ajaran agama Islam. Berapa besarnya? Besarnya 1 sok atau 1 gantang berupa makanan pokok setempat atau yang lebih baik. Ingat nih, atau yang lebih baik, baik dari sisi kuantitas atau dari sisi kualitas. Ini kadarnya kadar minimal 1 sok. 1 sok orang buat makan cukup lah. 1 gantang tuh cukup. Kalau Rasulullah kan makan itu kadang zaman dulu itu paling makan 1 hari, makan siang, makan malam. Makan malam pun nggak sampai jam 8, jam 9, jam 10 ya. Kalau kita kan jam 9 masih makan malam. Tukang nasi goreng lewat, kita panggil, kita makan. Padahal tadi habis maghrib sudah makan, gitu ya. Kita bisa 3 kali makannya. Nah. Jadi dulu itu 1 sok, 1 gantang cukuplah untuk makan.
wala yang bagi an yuakhira zakatal fitri an yaumil fitri, maka tidak boleh menunda bayar zakat fitrah sampai melewati hari raya Idul Fitri. Wa yadkhulu waqtuha bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min syahri ramadhana, dan dimulai masuk waktunya itu saat tenggelam akhir bulan Ramadan. Itu saat wajibnya ya. Itu maksud saat wajib. Jadi kalau orang nanti dia lahir malam hari raya, apakah dia wajib bayar zakat atau enggak? Gitu ya. Atau ada orang yang meninggal sebelum Ramadan selesai, apakah dia wajib bayar zakat fitrah atau tidak? Wa yajibu ala rajuli al muslimi fitratu zaujatihi al muslimati. Seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Ya, kita suami nih wajib tuh mengeluarkan zakat fitrah untuk istri kita. Maksudnya suami yang muslim, istrinya juga muslimah. Wa mamalikihi wa auladihi. Kalau dia punya budak, zaman dulu kan ada budak, maka dia juga wajib membayarkan zakat fitrah budaknya. Wa auladihi, dan juga anak-anaknya. Jadi suami bayarkan zakat fitrah istrinya, ayah bayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Wa kulli qaribin huwa fi nafaqatihi, dan segala kerabat yang memang dia memberi nafkah. Jadi setiap kerabat yang berada dalam tanggungannya, mungkin ponakannya juga ditanggung, orang susah dia yang tanggung, atau tinggal di rumah dia. Ya mungkin orang tuanya di luar daerah ke Jakarta sekolah, tinggallah di rumah kerabatnya, pamannya, omnya, dia tanggung, dia bayarkan zakat fitrahnya. Wa a'ni man tajibu alaihi nafaqatuhu minal aba'i wal ummahat wal aulad. Maksud saya, kata Imam Al-Ghazali, itu setiap yang wajib ditanggung nafkahnya. Semisal orang tua, kalau orang tuanya susah, ibu, bapak, dan juga anak-anak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala addu sadaqatal fitri amman tamununa. Kata Rasul, tunaikan zakat fitrah atas orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau pembantu rumah tangga kerja sama kita majikan wajib gak bayarkan zakat fitrah? Kan hampir semua punya ART ya. Ini ART-nya siapa yang tanggung, majikannya atau bukan? Kepikirin nggak begini? Ya, ini kan kasusnya budak, gitu ya. Kalau budak memang ditanggung. Tapi kalau ada orang khadim yang melayani kebutuhan di rumah kita, dilihat. Kalau memang dia tidak dibayar secara teratur, pokoknya dia di rumah kita bebas, kita kasih makan ya seininya kita, gitu ya, maka itu kita tanggung. Tapi kalau ART zaman sekarang yang memang digaji secara bulanan, atau orang yang kerja sama kita bayarannya harian, cuci baju, gosok, kan ada tuh yang harian tuh, yang memiliki ujroh tetap. Ujroh itu artinya gaji, honor, apakah harian, apakah mingguan, apakah bulanan, maka orang yang seperti ini tidak kita tanggung zakat fitrahnya. Sebab posisinya sebagai ajir. Ajir itu artinya pegawai.
Dan setiap pegawai wajib punya gaji, sehingga dia tidak ditanggung oleh tuan atau majikannya terhadap zakat fitrahnya. Ya, jadi kalau kita punya ART yang memang gajinya sudah kita berikan tiap bulan, itu tidak kita bayarkan zakat fitrahnya, dia sendiri yang bayar zakat fitrah. Tapi kalau kita mau bayarkan boleh nggak? Ya boleh, ya kan? Boleh saja kalau kita mau bayarkan. Itu kan tadi dikatakan atau yang lebih baik, ya, lebih baik boleh. Kita lihat bagaimana hikmatu masyru'iyatiha. Apa hikmah tujuan disyariatkannya zakat fitrah? Hikmatu masyru'iyati zakatil fitri ar-rifqu bil fuqara'i bi ighna'ihim anis su'ali fi yaumil 'aidi. Yang pertama, kita keluarkan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial kepada kaum fakir dengan mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak mengemis pada hari raya. Minta-minta. Jangan sampai lagi hari raya, kan kagak pantas tuh. Hari raya orang ngemis-ngemis. Coba kalau kita pada hari raya di jalan-jalan ngemis gak? Kayaknya nggak ada ya. Kalaupun dia pura-pura pengemis, malu. Kan sekarang ada itu, pengemis jadi profesi, kaya dia. Itu penghasilannya haram. Mengemis-ngemis itu, meminta-minta, kalau bukan karena terdesak, hukumnya haram. Apalagi ada peraturan, kalau nggak salah perda atau pergub, dilarang memberikan apa itu kepada pengemis di jalan raya. Wa idkhalu sururi alaihi fi yaumi yasurul muslimuna bi qudumil 'aidi alaihim. Yang kedua, kita perlu bayar zakat fitrah dalam rangka memasukkan rasa gembira kepada kaum fakir di saat kaum muslim bergembira dengan kedatangan hari raya. Tuh, bayangkan, umat Islam tuh diajarkan jangan senang sendirian. Kalau senang ngajak ngajak. Jangan sampai orang miskin, orang fakir waktu datang hari raya dia minder. Ya Allah, sebelah tetangganya masak ketupat, opor, segala macam, dia enggak. Sedih. Tetangga kanan kirinya mungkin pakai pakaian baru, dia enggak keluar rumah dengan sebab dia enggak punya pakaian yang layak dipakai. Tuh. Nah, kita masukkan rasa gembira kepada kaum fakir seperti gembiranya kita menyambut kedatangan hari raya. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, juga di antara tujuan zakat fitrah, wa tadhiru man wajabat alaihi ba'da syahri ba'da shaumi al-laghu wa rafasu, yaitu membersihkan perbuatan sia-sia dan ucapan-ucapan kotor setelah kita puasa Ramadan. Tuh. Jadi fungsi puasa zakat fitrah juga untuk membersihkan ucapan-ucapan atau tindakan-tindakan kita yang tidak pantas selama puasa Ramadan. Karena kata Rasulullah, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor yang tidak pantas. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai bentuk memberikan konsumsi makanan kepada orang-orang miskin. Man adaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Wa man adaha ba'da sholati fahiya shadaqatun min as-shadaqat. Orang yang bayar zakat setelah sholat Idul Fitri cuma dinilai sedekah
biasa saja. Ini dengan catatan kalau sengaja amada, sengaja tuh, nanti saya berzakat habis orang sholat id aja deh, gampang. Wih. Atau dia memang nggak punya waktu, atau nanti dia perlu menunggu orang yang siapa yang pantas nih. Nah, dalam kondisi-kondisi yang maslahat masih boleh. Tapi sengaja menunda bayar zakat fitrah padahal sudah siap dari dua hari atau seminggu sebelum Idul Fitri udah siap, tapi dia tunda-tunda sengaja. Nanti aja deh, saya mau viralin bayar zakat fitrah habis sholat id. Zaman sekarang kan pengen viral tuh, mungkin gaya begitu. Itu nggak boleh. Baik, berikutnya adalah syarat utama zakat fitrah. Yang pertama tentu saja muslim. Jadi non muslim tidak wajib. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yakni kelebihan makanan pokok pada malam hari raya dan hari raya, baik bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Yang ketiga, tenggelamnya matahari di akhir hari Ramadan. Jadi sudah masuk bulan Syawal, sudah masuk malam hari raya. Bagaimana kalau kita bayar zakat fitrah awal Ramadan, pertengahan, atau 1-2 hari sebelum hari raya? Nah, itu nanti kita masuk tuh waktu-waktu kapan mengeluarkan zakat fitrah. Awqatu ihraji zakatil fitri khamsatun. Ya. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ada 5 waktu. Yang pertama waktu wujubin, waktu yang wajib. Kapan nih? Biidraki juz'im min ramadhana wa juz'im min syawwala bi an yakuna sahsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujubi inda ghurubi syamsi lailatal 'idi. Yaitu pertama waktu wajib, mendapatkan 2 waktu, yaitu orangnya berada di waktu akhir Ramadan dan masuk awal Syawal malam hari raya. Ya. Jadi kalau ada orang jam 5 sore kan belum maghrib tuh, hari terakhir, dia wafat, wajib nggak bayar zakat fitrah? Wajib nggak? Wajib nggak? Nggak wajib. Kok nggak wajib? Dia belum selesai masuk akhir Ramadan dan belum masuk malam hari raya. Kan masuk 2 waktu. Tuh. Atau ada bayi yang lahir malam hari raya, wajib bayar zakat fitrah enggak? Kebalikannya, enggak wajib. Kan dia hanya mendapatkan bulan Syawal, dia tidak mendapatkan bulan Ramadan, akhir Ramadan. Tapi kalau bayi yang dilahirkan pada malam hari raya mau dizakatkan boleh. Ini kan hanya hukum wajib atau enggaknya gitu ya. Nah, kan syarat itu. Ya kalau mau dibayar jadi boleh. Sama juga orang masuk Islam, masuknya malam hari raya, kan kagak sempat puasa dia. Gitu kan? Makanya kan zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan setelah dia itu selesai dari seluruh ibadah puasa Ramadan dan masuk hari raya Idul Fitri. Berarti kan dia harus mengalami berada di bulan Ramadan. Atau ada orang bayi lahir enggak di awal Ramadan, lahir jam 5 akhir Ramadan, malamnya bayi masih hidup, wajib nggak? Wajib.
Sebab bayi itu mendapatkan waktu Ramadan dan juga masuk awal bulan Syawal. Ini waktu wujubin, waktu yang wajib. Yang kedua, waktu fadilatin, waktu yang terbaik. Ini bahasa sekarang yang recommended time. Waktu yang terbaik, waktu yang direkomendasikan. Kapan yaumul aidi? Ba'da tulu'il fajri wa qabla sholatil aidi wal afdalu ba'da sholatil fajri. Waktu terbaik adalah pada hari raya. Kita bayar zakat fitrah pada hari raya setelah terbit fajar. Maksudnya habis subuh. Katakanlah kemarin itu hari terakhir bulan Ramadan ya, semalam malam hari raya. Nah habis subuh kita bayar itu sampai menjelang pelaksanaan sholat hari raya. Wal afdalu ba'da sholatil fajri, yang afdal adalah setelah sholat subuh. Tapi kalau mau cari waktu yang terbaik kan jadi repot nggak? Oh iya repot Pak. Habis subuh nyari gerasa gerusu, cari mana yang perlu dikasih. Ya Allah, jam 5 kita udah repot ngurusin segala macam, belum bayar zakat fitrah. Di zaman dulu kan gampang. Ini yang begini mungkin kalau bisa dilakukan monggo. Karena memang kondisinya dulu itu hari raya itu memang sesuatu yang spesial. Ya kalau zaman sekarang habis subuh baru dikasih zakat fitrah, nggak keburu masak ketupat, kira-kira gitu ya. Yang ketiga, waktu jawazin, waktu yang sifatnya opsional atau pilihan. Wa huwa min awwali Ramadhana, yaitu mulai awal bulan Ramadan. Udah boleh itu. Udah masuk bulan Ramadan, kita bayar zakat fitrah. Boleh? Boleh. Itu waktu yang opsional. Ya namanya juga opsional ya, pilihan. Yang keempat, waktu karahatin takhiruha an sholatil aidi ila ghurubi syamsi illa limaslahatin kantizari qaribin au faqirin salihin. Yang keempat, waktu yang makruh. Makruh itu boleh tapi kurang begitu recommended, yaitu orang yang menunda bayar zakat fitrah sampai masuk waktu sholat hari raya dan matahari terbenam pada hari itu. Kecuali ada kepentingan mendesak, semisal mencari mustahik yang cocok, seumpama kerabat atau orang fakir yang soleh. Jadi utamakan bayar zakat fitrah itu kepada orang yang susah, yang orang soleh itu, ya. Apalagi kalau mungkin dai dia baik, dia fakir, udah bayar zakat kepada orang yang bersangkutan. Maka kata ulama, kalau ada orang bayar zakat fitrah setelah sholat Id, tapi karena dia memang cari orang yang cocok, yang pas, zakat fitrahnya tetap sah. Tetap sah. Tapi ingat, limaslahatin, karena ada maslahat, bukan karena sengaja nunda-nunda, gitu ya. Dia pengen nih, saya pengen zakat fitrah ini sampai ke tempat orangnya. Saya cari siapa orangnya kira-kira ya. Dia teliti satu-satu, baru ketemu habis sholat Id. Itu karena mungkin karena ada maslahat, tetap sah, walaupun jadi makruh. Ya kalau zaman sekarang nyusahin yang begini ya. Tapi kan kita bicara hukum. Mungkin bisa jadi ada orang tuh begitu, nggak percaya sama amil zakat, nggak percaya sama si ini. Saya mau sendiri aja, dia cari keliling kampung. Ya silakan kalau memang bisa melakukan. Kalau menyusahkan, sudah
serahkan kepada panitia amil zakat. Yang kelima, waktu hurmatin, waktu yang haram untuk bayar zakat fitrah. Takhiruha an yaumil 'idi illa li uzrin fayajuzu at-takhiru, yaitu menundanya sampai hari raya kecuali karena ada uzur, alasan yang dibenarkan. Sampai hari raya lewat dia nggak bayar zakat juga. Tapi kalau dia ada uzur syar'i yang dibenarkan, semisalkan panitia nih udah saking banyak nggak selesai tuh karena manajemennya kurang rapi, dia nggak bikin pengumuman kepada masyarakat batas pengumpulan zakat fitrah H-2 misalnya, nggak dibikin tuh. Wah, berbondong-bondong masyarakat malam takbiran bayar zakat fitrahnya. Akhirnya panitia kelimpungan, udah sibuk segala macam. Waduh, baginya nih gimana nih, nggak kelar juga karena uzur. Nah, dalam seperti ini masih dimaafkan, dibolehkan. Cuma masalahnya watakunu qadhaan biduni izmin. Zakat fitrah ini status sebagai zakat fitrah yang qadha. Sebabnya apa? Udah ngelewatin waktunya. Namun dia nggak berdosa sebab ada uzur syar'i. Misalkan ka'an lam yahdur maluhu aw lam yajidil mustahiqqalaha. Sumpama orang belum memiliki harta atau belum menemukan mustahik yang cocok. Nah, inilah terkait dengan pendataan. Makanya itu amil zakat sudah jauh-jauh hari sudah didata gitu kan ya, siapa yang berhak. Mungkin kalau pembagian per RT sekian siapa yang fakir miskin, itu sekian berapa, perlu ada database mustahik, apakah RT, apakah RW, apakah kelurahan atau kecamatan. Udah punya datanya itu. Ya udah, tinggal dibagikan, diumumkan, informasikan. Panitia amil zakat, katakan Masjid Al-Hikmah, batasnya itu 2 hari menjelang hari raya. Oh, sudah jadi punya waktu gitu ya. Jadi nanti panitia juga jadi nggak capek, dia malam takbiran atau hari raya nggak mencari mustahik untuk diserahkan zakatnya. Sebabnya mustahik juga perlu. Nah, kan kata Rasul bayar zakat fitrah itu adalah 1 sok. Ingat ini minimal ya, 1 sok. Berapa sih 1 sok? Gitu loh. Sok. 1 sok menurut para ulama, kalau dalam pandangan mazhab Hanafiyah Imam Abu Hanifah, 1 sok adalah 3,8 kilogram. Ingat nih, nanti jangan sampai salah bayar zakat fitrah pakai duit tapi pakai standar yang lain. Ini banyak orang ngegampangin, pengen praktis, salah. Dikasih tahu ngeyel. Ya. 1 sok. 1 sok Irak menurut mazhab Hanafiyah Imam Abu Hanifah adalah 3,8 kilogram. Sementara menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah 2,75 kilogram. Sementara menurut mazhab Hanabilah Imam Ahmad bin Hanbal 2,2 kilogram. Sementara menurut fatwa Majelis Ulama nomor 65 tahun 2022 1 sok adalah 2,7 kilogram atau 3,5 liter. Ini perlu saya sebutkan fatwa MUI, belum 1 tahun, Oktober tahun lalu, mau 1 tahun ya. Jadi ada revisi fatwa Majelis Ulama, dulu itu kan 2,5 kilogram. Ada perubahan kadar, yaitu 2,7 kilogram atau 3,5 liter menurut fatwa MUI nomor 65 tahun 2022. Masih anget nih. Ini disahkan Oktober tahun lalu. Sekarang kan masih September ya, mendekati 1 tahun ya. Jadi MUI itu sudah mengeluarkan fatwa sampai tahun 2022 itu ada 23 fatwa. Kita perlu tahu tuh, yang pengelola zakat, amil zakat,
Itu perlu tahu tuh fatwa-fatwa itu sebanyak 23 fatwa sampai tahun 2022. Ini. Nah, nanti perbedaan inilah yang akan menjadi standar. Kalau selama dia pakai konversi, pakai makanan pokok, no problem. Ya. Bagi orang yang mau bayar zakat fitrah pakai beras, saya mau pakai pendapat Imam Abu Hanifah, boleh. Keluarkan 3,8 kilogram. Gitu ya. Saya mau pakai pandangan jumhur ulama deh, Imam Malik dan Imam Syafi'i, 2,75. Saya mau pakai mazhab Imam Ahmad bin Hambal, 2,2. Saya mau pakai fatwa MUI karena kita orang Indonesia. Ada ulamanya, 2,7, 3,5. Ini penting ya. Oke. Sekarang baru kita studi kasus bagaimana kita konversi zakat fitrah, kita pakainya bayarnya uang, nggak mau repot. Zaman sekarang kan begitu kan? Udah kasih uang aja deh. Kenapa? Nah, para ulama itu, jumhur ulama mayoritas mengatakan, berpandangan tidak boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Apalagi ulama Saudi, nggak boleh itu bayar zakat fitrah pakai uang. Cuma di masyarakat Arab lucu, bayar zakat fitrah pakai beras nih, diterima, habis itu berasnya dijual lagi, gitu ya, kan fenomena. Kita baca, bolehkah bayar zakat fitrah dengan mata uang? Zahabal malikiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu ila annahu la yajuzu daf'ul qimati. Menurut pandangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, berarti ini tiga mazhab, berarti jumhur mayoritas, annahu la yajuzu daf'ul qimah, tidak boleh bayar zakat fitrah dengan membayarnya dengan qimah, dengan harga nominalnya, dengan uang. Apa alasannya? Li'annahu lam yarid nassun bizalik, sebab tidak ada nas, tidak ada dalil bayar zakat fitrah dengan mata uang. Gak ada. Ya, gak ada, baik di Quran atau di sunnah. Oleh annal qimata fi huquqin nasi la yajuzu illa an taradi minhum. Selain itu, kalau pakai standar uang kan harus taradi minhum, harus senang sama senang, suka sama suka, dan ini kan susah, gitu loh. Makanya menurut pandangan mayoritas ulama, bayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Kalau beras, beras, kalau gandum, gandum, kalau jagung, jagung, kalau sagu, sagu, dan seterusnya. Tergantung makanan pokok masyarakat setempat. Tapi Imam Abu Hanifah, wa zahabal hanafiyatu ila annahu yajuzu daf'ul qimati fi shadaqatil fitri bal huwa aula tasiril faqiri, bal huwa aula litaisirin lil faqiri an yashtariya ay syai'an yuriduhu fi yaumil 'aidi. Sementara dalam mazhab Imam Abu Hanifah dibolehkan bayar zakat fitrah dengan mengganti uang, pakai harga nominalnya. Tapi pakai makanan pokok boleh, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau ada orang bayar zakat fitrah dengan uang, itu juga boleh. Alasannya apa? Huwa awwala litaisirin lil faqiri an yashtariya syai'an yuridu fi yaumil 'aid. Sebab kalau dikasih dengan uang, itu lebih memudahkan kepada kaum fakir untuk dia membeli kebutuhannya pada hari raya. Li'annahu qad la yakunu muhtajan ilal hububi bal huwa muhtajun ila malabisin aw lahmin aw ghairi zalik. Bahkan kadangkala orang miskin, orang fakir miskin itu dia nggak butuh makanan pokok. Beras udah ada, udah ada gitu ya. Malahan dia lebih membutuhkan pakaian, daging, lauk pauk dan sebagainya.
Nih, saya kutipkan dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah jilid 23 halaman 344. Kitab aslinya 45 jilid. Ini jilid yang ke 23. Betul. Ya. Makanya itu enak kalau kita belajar itu jangan bilang saya nggak punya mazhab, jangan. Justru tuh belajar mazhab itu jadi tahu, oh ini ada nih, gitu ya. Udah. Tuh. Jadi Imam Abu Hanifah selain membolehkan bayar zakat fitrah dengan makanan pokok, beliau juga membolehkan dengan membayar bil qimah, dengan harga nominalnya, dengan mata uang. Bagaimana dengan MUI kita nih? Nah, ini menarik. Karena ini fatwa terbaru perlu saya rilis, ya. Saya karena bisa jadi ini nggak sampai ini. Nah, Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa nomor 65 tahun 2022 membolehkan membayar zakat fitrah dengan harga nominal uang. Boleh. Fatwa Majelis Ulama. Cuma menariknya kata fatwa itu, namun uang tersebut diserahkan muzaki pembayar zakat kepada panitia ambil zakat, lalu panitia ambil zakat membelikan makanan pokok baru dikasih. Tuh. Makanya dari dulu saya sering ngomong di Masjid Al-Hikmah di sini nih, lama banget, mungkin 10 tahun. Caranya begitu, panitia boleh tuh sediain beras, dia jual beras tuh, orang mau pakai uang beli beras sama panitia. Ya, nanti berasnya itu baru dikasih ke fakir miskin. Fatwanya ternyata begitu. Nih. Jadi fatwa nih, ini saya bacakan ini ya, fatwa. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh, nomor 4. Ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan zakat fitrah atau zakatul fitri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Ketentuan hukum: 1. Zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang Idul Fitri dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Yang kedua, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Nah, ini mengakomodir pandangan para ulama yang mayoritas kan tadi itu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kadar zakat fitrah adalah 1 sok yang jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter. Panitia ambil zakat yang kita punya las semua merujuk semua nih, Basnas di pusat daerah merujuk ke fatwa yang terbaru ini. Ada revisi, dulu tuh 2,5 kilo, sekarang jadi 2,7 kilo. Yang keempat, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang. Tuh, ada nih yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok. Jadi ini mengamot. Kadang tuh fatwa Majelis Ulama itu menarik loh. Kalau orang yang ngerti studi hukum, fatwa itu menarik. Bisa. Hebat di MUI itu orang-orang hebat semua itu. Dia ambil caranya, jadi kalau orang bayar zakat punya uang, uangnya itu beli berasnya di panitia. Saya beli beras nih, harga 3,5 liter, ya. Ditanya, Bapak Mang makan beras apaan? Oh, berasnya ini. Ya udah hitung tuh. Nanti di fatwanya ada di sini nih. Nilai zakat fitrah berupa beras jika dinominalkan mengacu kepada harga jenis beras yang dikonsumsinya, yang muzaki, dan juga sesuai dengan harga pasar setempat. Nah, makanya nanti akan jadi berbeda kan? Jangan orang makan beras yang enak waktu bayar zakat fitrah ngasih beras yang paling jelek. Ya Allah, ya Allah, musibah. Ya. Yang biasa makan beras basmati. Bapak makan beras basmati nggak? Kan mahal tuh, kan bagus tuh. Lebih bagus dari beras merah itu beras basmati ya, yang panjang-panjang, yang 5 kilo itu mungkin. Itu pakai standar beras basmati. Yang berasnya mahal lagi, ya sudah pakainya yang itu. Makanya ditanya panitia, Bapak saya pakai uang nih. Oke, Bapak berasnya apa? Konsumsi ini, Pak. Ya udah dihitung. Bayar ke panitia, beli, akadnya jual beli itu. Kemudian panitia
dia berasnya itu kasih lagi sebagai ini bayar zakat fitrah saya dengan makanan pokok. Tuh. Ini majelis ulama masih belum keluar dari pandangan mayoritas ulama ya dengan makanan pokok. Jadi tetap ujung-ujungnya dengan makanan pokok juga. Tapi bisa nggak langsung aja uang deh, saya nggak mau pakai uang saya beli beras itu kemudian saya ini. Oke. Nah kalau tadi kita membandingkan pandangan para ulama itu yang mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan, sementara 3 imam itu tidak membolehkan dengan nominal uang. Nah kalau solusinya kita ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka kita harus mengikuti pandangan Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan uang, namun dengan standar kadar zakat fitrah menurut mazhab mereka yaitu 3,8 kilo makanan pokok. Jangan pakai uang standarnya 2,7 kilo atau 2,2 tuh Imam Ahmad bin Hambal pakai uang, sementara mereka nggak pakai uang. Nih ingat ya, makanya jangan begitu tuh. Maka perlu mengenal mazhab tuh begitu supaya cara benar gitu loh. Jadi kalau pakai uang aja deh, nggak pakai beras, pakai standar Imam Abu Hanifah, satu soknya 3,8 kilo. Jadi gimana? Ya udah 3,8 kilo kali harga makanan pokok yang kita konsumsi, dan pasti lebih besar dari yang zakat fitrah yang biasa. Makanya dulu lebih dari 5 tahun di Masjid Al-Hikmah masih Pak Handi jadi ketua panitia zakat ya, beliau itu konsultasi kepada saya, berapa Ustadz Azim? Saya sampaikan begini, kalau pakai uang, karena di Kafling Al-Hikmah ini kan ya uangnya kan nggak mungkin cukup lah, 70.000 setahun masa berat banget, sehari bisa makan ratusan ribu, 500 orang Kafling Al-Hikmah kan, masa bayar zakat fitrah aja 50.000, 60.000, 70.000 berat, Masya Allah. Jadi syukur nikmat Bapak Ibu. Maka dulu pernah kita tetapkan sampai 70.000 ya. Apa? Malah kalau perlu jangan 70.000. Dan itu saya lakukan. Nggak pernah saya bayar zakat fitrah itu. Kalau perlu satu orang itu 1 karung bayar zakat fitrah Pak. Jangan 3,5 atau 2,7 kilogram. Tuh. Pernah itu ya. Belakangan berapa sekarang kita? 60 ya. Ya sudah, yang jelas harus lebih tinggi kalau uang itu dibanding dengan beras gitu loh, sebab patokannya adalah Imam Abu Hanifah. Jadi jangan kita bayar zakat fitrah kita kalikan yang dengan 2,7 pakai uang, beras aja udah nggak usah pakai uang gitu loh. Ini benar, ini agama ini jangan jadi main-mainan gitu loh. Jadi kalau mau konversi boleh pakai pandangan Imam Abu Hanifah, 3,8 kilo kalikan dengan harga makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan, yang itu dijadikan zakat fitrah. Ya kalau beras basmati ya tinggal kalikan, seliter beras 1 kilo beras basmati itu berapa gitu ya, kalikan tuh ya, 3,8 kilo kali harga makanan pokoknya, barulah boleh menggunakan zakat fitrah dengan konversi dengan uang. Ya, jadi boleh nanti panitia itu beras yang disediakan bayar beli. Atau kalau kita sudah buat ya sudah, kalau bayar zakat fitrah dengan uang nominal 60.000 ya sudah, bilang aja gitu ya, udah bayar deh 60.000, Bapak Ibu ke panitia amil zakat. Kan Masjid Al-Hikmah ambil zakat, Pak Irwan ya, ambil zakat, silakan boleh menggunakan. Sampai di sini ya. Berikutnya adalah tentang zakat-zakat yang kontemporer. Pada pertemuan yang itu menarik tuh, selesai ngobrol dengan Pak Handi, dengan Pak Madu, bagaimana zakat. Ada masalahnya fatwa MUI terbaru, zakat tentang saham. Bagaimana nanti kasus saham itu yang namanya pam and dump, keren,
Pam and dam. Saham itu kan digoreng-goreng. Pam and dam. Pam itu dipompa, dam itu dibuang. Maksudnya ada barang saham yang sebetulnya nggak laku di pasaran, cuma dipompa, dikatrol supaya naik, orang berbondong-bondong beli, pas udah tinggi, dam, dilepas. Gitu. Itu pam and dam. Banyak tuh di saham. Itu nggak boleh. Praktek begitu pam and dam nggak boleh. Tapi di saham banyak. Nah, kebanyakan orang selebritas beli saham berbondong-bondong, hati-hati itu. Itu praktek pam and dam itu. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya bai'un najash. Jadi melakukan rekayasa demand supaya orang itu tertarik. Atau ada orang sengaja berkomplot, yang satu ninggiin harganya, padahal tuh komplotannya juga gitu ya. Itu sama itu. Cuma kalau dalam saham namanya pam and dam, dipompa, dilambungkan ke atas sampai harganya yang diinginkan, lalu kemudian didam, dilepas. Nah itu, yang itu perusahaan, zakat profesi, zakat hadiah, zakat yang pun zakat kontemporer deh. Insya Allah kita bahas setelah ini. Berarti kita sudah khususnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Handi. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat ternak, zakat fitrah, objeknya apa? Pertanyaan Pak Handi kan kalau zakat itu ada objeknya, zakat harta, emas, perak, perdagangan itu keuntungan gitu ya. Kalau zakat fitrah objeknya apa? Makanan pokok, kelebihan makanan pokok, dan dia tidak menggunakan haul dan nisab dalam pandangan yang paling sahih. Jadi patokannya adalah haulnya, nisabnya itu adalah kelebihan makanan pokok. Haulnya adalah masuk waktu hari, malam, hari raya sampai pelaksanaan sholat Id. Nah, itu makanya disebut dengan waktu wujubin, waktu yang wajib. Itulah yang disebut dengan haulnya. Nisabnya adalah kelebihan makanan pokok. Orang yang nggak punya kelebihan makanan pokok, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Itu objek zakatnya ya, Pak Handi. Lalu bagaimana kita punya anak, anaknya udah kerja, udah mampu, apakah seorang ayah membayarkan zakat fitrah? Kalau anaknya sudah mampu, punya kerjaan, maka anak itulah yang bayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Atau istri penghasilannya cukup, bolehkah istri bayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri? Kalau memang dia cukup punya penghasilan dan dia secara sukarela membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, bukan ditanggung oleh suaminya, maka boleh istri bayar zakat fitrah. Dan kalau suami bayar zakat fitrah, istrinya nggak perlu izin sama istrinya. Mama izin ya bayar zakat fitrah, ya nggak usah, ya kan? Repot nanti kalau istrinya nggak izin. Wah, saya nggak izinin papa bayar zakat fitrah, ya kan jadi dosa, benar nggak? Ya udah, nggak usah pakai izin, tinggal bilangin aja, mama udah saya bayarkan zakat fitrahnya, anak-anak sudah saya bayarkan zakat fitrah. Udah, informasi aja, nggak perlu minta persetujuan. Untung saya ingat itu ya. Nanti kasus istri yang mau bayar zakat fitrah sendiri karena dia punya penghasilan juga sendiri. Jadi objek zakat fitrah adalah kelebihan makanan pokok, gitu ya, Pak Handi. Ada lagi? Oh ya, Mas Dimas. Itu si ahli warisnya itu wajib menzakatkan itunya, misalkan orang tuanya gitu. Itu diwajibkan itu yang meninggal. Iya. Kalau ada orang yang meninggal katakanlah di pertengahan bulan Ramadan dan dia belum bayar zakat fitrah. Tadi dikatakan orang seperti ini tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak berada di akhir Ramadan dan tidak masuk malam hari raya
atau tanggal 1 Syawal. Dan ahli warisnya tidak perlu membayarkan zakat fitrah. Nggak perlu. Ya. Sebab kenapa? Karena dia bukan menjadi subjek pelaku dari bayar zakat fitrah. Waktu wajibnya belum dia dapatkan, gitu kan? Kan waktu wajibnya itu kan inda ghurubi syamsi lailatul aidi, itu saat matahari tenggelam pada hari Idul Fitri, maksudnya pada malam hari raya. Tapi kalau mau dibayar zakat fitrah boleh nggak? Ya tetap boleh. Kalau mau kehati-hatian boleh. Juga itu orang bayi yang lahir pada malam raya, untuk kehati-hatian dia bayarkan juga boleh. Ini kan bicara hukum ya, boleh enggak? Kalau ditanya enggak wajib, tapi kalau boleh jadi boleh. Ya udah, kalau keluarga merasa ya udah kita bayarin ini zakat fitrahnya, ya sudah bayarkan. Sekalian juga bayarkan fidyahnya kalau memang dia punya hutang puasa yang dulu dia sakit, bayarkan fidyahnya. Mas Dimas, oke. Ada lagi? Cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.